Shalom, semangat, semangat Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berketetapan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa seringkali kita ragu-ragu atau di hati kita tidak memberikan satu kepastian di dalam bertindak untuk menjalani kehidupan ini, gitu ya. Barangkali kalau digambarkan sebagai seorang pelari yang akan start, kalau pikirannya itu tidak menuju garis finishnya, berpikir ke hal yang lain, orang biasanya baru merasakan stres di dalam dirinya, gitu ya. Entah kakinya sakit, entah perutnya nggak beres, dan lain sebagainya. Itu sebagai efek dari ketidakfokusan kita untuk menjalani hal-hal yang akan kita lakukan. Pada sisi yang lain, barangkali padahal kita sudah mendengar janji Tuhan. Ya. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya sampai saat ini. Kita menjalani hidup tentu sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang kita lewati, dan Allah selalu membuktikan dirinya sebagai pribadi yang setia sampai waktu kita ada bersama-sama saat ini. Kemudian pada siang lain, kita juga sudah berkomitmen, tetapi kita masih ragu-ragu. Nah, di firman Tuhan itu ada satu gambaran atau satu ungkapan menunjukkan satu kondisi yang sangat dramatis atau seperti apa begitu, tentang 10 pengintai. Ya, tentang 10 pengintai. Nah, jadi ceritanya orang Israel sudah waktunya untuk mulai masuk ke tanah Kanaan setelah sekian puluh tahun menjalani kebersamaannya dengan Tuhan yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan menyuruh bukan 10 pengintai, 12 pengintai, 12 orang pengintai, untuk masuk mendahului orang Israel, yaitu dalam tujuan untuk mengintai. Ya. Bukankah orang Israel sejak semula ketika dia keluar dari tanah Mesir, itu Tuhan sudah berjanji bahwa tujuannya adalah menuju tanah perjanjian itu. Nah, kalau saya perhatikan tujuan Tuhan untuk memerintahkan Musa mengirim 12 pengintai adalah untuk melihat bahwa kondisi sesungguhnya terhadap tanah perjanjian itu adalah sesuai dengan janjinya. Ya. Makanya dari 12 pengintai itu Tuhan memerintahkan untuk membawa hasil tanah perjanjian itu, ya, untuk dijadikan saksi atas perjalanannya, bahwa apakah di sana kondisinya sama seperti yang dijanjikan Tuhan, bahwa tanah itu berlimpah susu dan madu. Nah, di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33, kalau saya singkat mengenai bagaimana Allah menyuruh Musa mengirimkan 12 pengintai, itu adalah Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengirimkan pengintai ke tanah Kanaan. Kemudian Musa memilih 12 orang pengintai, di mana semua pengintai itu adalah pemimpin suku. Jadi bukan orang biasa, bukan orang yang tidak mempunyai pengalaman untuk memimpin. Yang menjadi pengintai adalah semuanya pemimpin suku, ya, yang sudah mempunyai experience, yang sudah memiliki pengalaman untuk memimpin masing-masing suku.
Kemudian singkat cerita setelah lewat 40 hari, pulanglah mereka. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh 12 orang pengintai itu, hanya 2 orang dari pengintai itu yang memiliki ketapan hati untuk tetap maju menggenapi firman Tuhan, sedangkan 10 orang pemimpin lainnya, mereka berkata yang tidak membangun, bahkan berakhir dengan kabar busuk katanya. Nah, ini firman Tuhan, saya bacakan ya. Bilangan 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi ini mungkin perkataan Yosua, ya. Dia menyerahkan katanya standan anggur, kemudian buah ara, dan buah delima. Kemudian bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini barangkali perkataan 10 orang lainnya, bersaut-sautan. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan tepi sungai Yordan. Nah, kemudian Kaleb mencoba menteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Artinya, berkata tidak itu tidak menyalahkan, tetapi perhatiannya jangan ke situ. Jangan memperhatikan itu. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalah. Dan ternyata 10 orang lainnya ngegas. Kalau dalam bahasa sekarang ngegas. Ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini mulai mereka menyampaikan kabar busuk. Ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi Bapak Ibu lihat ya, dari fakta yang sama, 2 orang ini memiliki satu fokus terhadap janji Tuhan. Ya. Sementara yang 10 lainnya dia menilai dengan matanya, dengan cara berpikirnya, dengan kesimpulannya, dengan kabar busuknya. Sesungguhnya kondisi ini mirip sama dengan apa yang kita hadapi di tahun 2023. Ya, kita semua sudah sepakat, ya, kita sudah berjanji dalam banyak momentum. Penatua kita menyatakan the year of revival tahun 23. Merupakan ekspresi kesepakatan kita, ya, keputusan yang kita ambil di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan bukan satu kondisi yang buruk, bukan kondisi yang tanpa harapan, bukan kondisi yang membuat kita mundur, gitu ya. Dan kita melihat penyertaan Tuhan sampai saat ini. Bahkan Presiden juga mengatakan bahwa di akhir tahun ini barangkali kita sudah mengakhiri masa, apa itu namanya, pokoknya COVID-nya sudah nggak dipikir lagi. Tapi banyak orang yang masih berdoa mengenai COVID. Banyak orang yang dalam doanya tahun 2023 justru yang diomongkan Presiden banyak orang. Seharusnya tidak demikian. Ya. Karena kita sudah sepakat, karena kita sudah berjanji, karena Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya. Mari kita tidak lagi ngomong, kita tidak lagi menempatkan kata orang, kata pakar, kata presiden di tahun 2023.
Ya, saya sesungguhnya rindu sekali mendengar pada saat doa tidak usah memperbesar tahun 2023 sesuatu yang sulit, sesuatu yang bagaimana, sudah enggak. Kita melihat saja janji Tuhan. Perkataan, pemikiran kita seperti itu menunjukkan fokus kita yang masih salah. Ada dalam benak kita, dalam bayangan kita, kondisi yang susah, kondisi yang sulit, kondisi yang membuat kita mundur. Ya, Tuhan percayakan bukan hanya sebagai pengajar, tapi ya sedikit-sedikit melakukan bisnis begitu. Saya memang ya tahu fakta itu, tetapi tidak saya tempatkan dalam satu pikiran yang menguasai saya. Saya harus melihat bahwa perjanjian dengan Tuhan adalah perjanjian yang kekal, di mana kesetiaan itu yang mengikat antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri, sehingga di waktu yang akan kita lewati, kita akan melihat bagaimana pertolongan, terobosan demi terobosan yang pasti Tuhan lakukan. Mari kita berpikir secara optimis untuk menunjukkan ketetapan hati kita bahwa more than enough for me, pada kesetiaan janji Tuhan, pada kasih-Nya yang besar, pada firman-Nya yang selalu teguh menopang kita pada setiap waktu yang kita lewati. Selamat pagi, semangat selalu, mari kita berdoa.